Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pada tanggal 2 Mei lalu itu ada pertemuan para ketua umum partai di istana. Tetapi sayangnya yang bertemu itu tidak semua partai yang ada di parlemen Senayan, tapi hanya 6 ketua umum partai yang merupakan anggota koalisi pemerintah. Satu-satunya partai politik anggota koalisi pemerintah yang tidak hadir atau tidak diundang itu adalah Partai Nasdem pimpinan Pak Surya Paloh. Nah, ini kemudian memberikan tontonan pameran politik kepada masyarakat bahwa benarlah adanya ketidakhadiran Nasdem adalah upaya mengucilkan partai tersebut hanya karena perbedaan pilihan politik untuk calon presiden. Sebagaimana kita ketahui, Partai Nasdem adalah partai yang awal mengusung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu, yang kemudian dianggap mengguncang koalisi pemerintah. Koalisi pemerintah itu kan ada PDIP, ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada P3, ada PKB. Nah, manuver politik yang lebih awal dilakukan Nasdem itu sepertinya membuat luka di kalangan koalisi pemerintah, terutama adalah Pak Jokowi. Akhirnya beredar spekulasi bahwa Pak Jokowi adalah pihak yang tidak menghendaki Anies Rashid Baswedan bisa ikut menjadi calon presiden. Itu amat sangat terlihat lagi-lagi dengan pertemuan 6 ketua umum parpol ini, dan tidak pernah sekalipun Pak Jokowi sejak Anies dideklarasikan sebagai calon presiden itu bersama Pak Anies atau Mas Anies secara terbuka. Tidak pernah Pak Jokowi sekalipun, bahkan ketika Mas Anies berakhir sebagai Gubernur DKI dan ingin pamitan. Nah, pamitan itu memang diterima tapi dilakukan secara tertutup. Agaknya Pak Jokowi amat sangat menyadari kemesraan yang dipublish atau pameran atau pertemuan dengan Mas Anies yang akan diketahui oleh publik atau dipublikasikan melalui media massa atau melalui laman sosial media istana atau sekretariat presiden, itu akan memberikan efek yang luar biasa besar terhadap Mas Anies. Sementara Pak Jokowi dan Mas Anies ini selalu diadu-adu, atau Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, Pak Jokowi dengan PKS dan Demokrat, terutama dengan Pak Surya Paloh itu selalu diadu-adu. Bahkan Nasdem itu terus dikepung oleh isu yang namanya reshuffle. Nah, bagaimana sebenarnya rakyat melihat pameran politik pertemuan 6 ketua umum istana kemarin? Kira-kira masyarakat menganggapnya itu, mungkin ada menganggap yang biasa atau itu halal bihalal. Tapi bagi orang-orang atau masyarakat yang lebih jeli melihatnya, tidak hanya acara tersebut halal bihalal, tetapi juga adalah pertemuan politik yang difasilitasi oleh istana, oleh Pak Jokowi. Karena istana dan Pak Jokowi lah yang mengundang 6 ketua umum partai itu dikumpulkan, sehingga Pak Jokowi ingin melihat, I'm still presiden, I still have a power to invite, kemudian saya masih punya pengaruh besar terhadap partai-partai itu, sehingga undangan saya juga akan dipenuhi. Nah, kebetulan 6 ketua umum partai ini adalah anggota koalisi pemerintah yang belum atau tidak bersikap untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Bahkan mereka sejak awal membentuk koalisi sendiri.
Koalisi Indonesia Bersatu, di mana Golkar, PAN, dan P3 itu membentuk koalisi politik yang hingga ke hari ini KIB ini bingung menentukan sikapnya siapa capres yang akan diusung. Tiba-tiba ya ketika PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah membangun kesepakatan atau menandatangani piagam kesepakatan koalisinya, belakangan PDIP mendeklarasikan sendiri capresnya, yaitu Mas Ganjar Pranowo, yang kemudian diikuti oleh hengkangnya atau manuver politik P3 yang kemudian juga menyerahkan dukungannya kepada capresnya PDIP yaitu Mas Ganjar Pranowo. Nah, sebelum itu Gerindra bersama dengan PKB, Prabowo bersama dengan Caimin menandatangani piagam kesepakatan juga untuk membuat koalisi baru. Nah, ketika Nasdem keluar, nah itu ada goncangan. Karena sebenarnya kalau Nasdem nggak keluar dari koalisi pemerintah dan nggak keluar dari yang dikehendaki oleh Pak Jokowi, maka dua partai PKS dan Demokrat itu kesulitan untuk membangun koalisi yang memenuhi ambang batas presidensial threshold, ya, syarat untuk mengajukan atau mengusung seorang calon presiden. Nah, kira-kira kenapa Nasdem itu agak diasingkan, agak dijauhi oleh Pak Jokowi, ya? Itu karena sebenarnya salah satunya itu faktor itu, gitu. Nah, sekarang ketika para ketua umum parpol itu bertemu, ya, masyarakat itu akan mengambil sikap seperti apa? Di masyarakat sudah pasti akan terbelah, ya, terbelah ke dukungan calon presidennya kepada tiga figur ini. Nah, hingga sekarang, ya, lembaga-lembaga riset yang punya reputasi seperti LSI Lembaga atau Indikator, ya, atau Indopol itu menyimpulkan bahwa belum ada satupun calon presiden yang dominan. Artinya, ya, peluang untuk ketiga figur Mas Anies, Mas Prabowo, Mas Ganjar itu masih cukup terbuka peluang. Nah, ironisnya kalau Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan, kalau Ganjar meskipun dia gubernur sama dengan Mas Anies tetap di-endorse terus-menerus oleh Pak Jokowi sejak di musranya Projo di mana itu Magelang sana, bahwa kalaupun orang yang kita dukung ada di sini, masih ingat kawan baik semua. Kemudian soal rambut putih, bahkan berkali-kali Pak Jokowi itu mempertontonkan endorsementnya, kedekatannya kepada Ganjar Pranowo, bahkan sangat intens dibandingkan endorsement Pak Jokowi kepada Puan Maharani. Ya, meskipun Bu Megawati PDIP belum memutuskan Ganjar sebagai capres dari PDIP karena baru saja kemarin, tapi Jokowi jauh sebelumnya itu secara terang-terangan dan berani mengendorse Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, kembali ke masyarakat yang terbelah tadi dan tidak ada satupun kekuatan dominan, ini yang kemudian sepertinya meresahkan istana, meresahkan Pak Jokowi. Karena sudah berkali-kali di-endorse, kok unggulnya itu tidak dominan. Bahkan terus-menerus dikuntit oleh sang kuda hitam nih. Kuda hitamnya siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan. Nah, khusus untuk para pendukung dan simpatisan atau rakyat yang punya potensi untuk memilih Mas Anies, ya, itu sikapnya itu bisa tiga. Ya, setidaknya dua atau tiga. Ya, pertama, ya, dia akan tetap milih Mas Anies, ya, kalau dia memang anggota Nasdem, anggota Demokrat, memang sejak awal adalah pemilih Nasdem, pemilih Demokrat, PKS, berarti pilihan mereka akan sama, milih partainya partai mereka, dan capresnya adalah Anies Rashid Baswedan. Nah, bagaimana dengan 6, ya, para pemilih yang memilih 6 partai politik yang kemarin dikumpulkan di istana oleh Pak Jokowi itu, ya. Pilihannya bisa begini. Capresnya Mas Anies, caleg dan partainya salah satu dari 6
partai yang dikumpulkan Pak Jokowi itu. Entah PDIP, PKB, P3, PAN, atau Gerindra, atau Golkar. Ya. Nah itu bisa seperti itu. Atau mereka menghukum 6 partai ini, para pemilihnya menghukum dengan tidak memilih partai mereka, dan berpindah kepada partai koalisi perubahan untuk persatuan. Bisa pindah ke Nasdem, bisa pindah ke PKS, bisa pindah ke Demokrat. Ya, dihukum sehingga 6 partai politik ini akan kehilangan suara karena para pemilih mereka di 2019 itu bermigrasi ke partai yang merupakan anggota koalisi perubahan untuk persatuan. Ya. Jadi 2 tuh. Ya. Bisa beda pilihan Pilpres dan Pilegnya beda, ya bisa sama dan kemudian bisa juga yang itu tadi bermigrasi, ya. Jadi kita akan lihat perolehan suara dari partai-partai yang merupakan anggota koalisi pemerintah yang dikumpulkan di istana tanpa Nasdem kemarin, ya. Jadi kalau masyarakat yang 2019 atau selama ini memilih partai dari anggota partai politik yang dikumpulkan di istana kemarin itu, maka apabila capresnya cenderung ke Mas Anies, mereka akan memilih tetap setia. Jadi misalkan Ka'bah partaiku, ya kan, capres tetap Aniesku, misalkan gitu, ya, atau menghukum tidak lagi memilih partai Ka'bah, tidak lagi memilih partai PKB, tidak lagi memilih Golkar, tidak memilih PDIP, tidak memilih Gerindra, karena akan linier dengan pilihan capres mereka yang akan mereka coblos gitu, Mas Anies, gitu. Jadi pertemuan kemarin ya mengkonfirmasi sementara ini bahwa Nasdem itu dikucilkan, ya diasingkan, tidak lagi diajak pertemuan-pertemuan seperti itu, karena kalau diundang itu sama aja mengendorse pilihan Nasdem dalam hal capres, gitu. Jadi rakyat kemudian yang punya kedaulatan untuk menyetujui atau menolak sikap Pak Jokowi itu. Ya, demikian kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Rizwan Channel. Terima kasih.